Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap semangat belajar dari rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang Satwa Harapan. Namun sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang budidaya satwa harapan. Kita sudah membahas bahwa satwa harapan itu adalah segala jenis hewan yang diharapkan mampu menghasilkan bahan baku, jasa atau manfaat ekonomis maupun non-ekonomis lainnya ketika dipelihara atau diternakan. Salah satu contoh satwa harapan yaitu lebah madu. Kita juga sudah membahas tentang jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada jangkrik, ada lebah madu, ada ular sutra, dan lain sebagainya. Ibu rasa kalian telah menyimpulkan materi kita pada minggu lalu. Minggu ini kita membahas tentang tahapan budidaya satwa harapan lebah madu dan pemeliharaannya. Seperti yang terlihat di layar Anda, bahwa ini merupakan contoh atau gambar dari lebah madu. Lebah madu ini kalau gigit sakit, tapi madunya itu bermanfaat untuk kesehatan. Tahapan budidaya satwa harapan lebah madu dan pemeliharaannya. Yang pertama itu ada lokasi budidaya. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam budidaya lebah madu adalah seekor ratu lebah dan ribuan ekor lebah pekerja serta lebah jantan. Jadi cuma butuh satu ratu lebah, tapi butuh banyak lebah pekerja dan lebah jantan. Dalam satu koloni tidak boleh terdapat lebih dari satu ratu lebah karena mereka akan saling bunuh untuk memimpin koloni. Berikut akan diulas tentang budidaya lebah madu. Yang pertama itu ada lokasi budidaya lebah madu. Pemilihan lokasi budidaya lebah madu dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah lokasi yang disukai lebah adalah tempat yang terbuka. Daerah sekitarnya banyak tanaman-tanaman yang berbunga, karena secara otomatis lebah madu akan mencari bunga untuk makan. Yang kedua itu suhu lingkungannya berkisar 26-36 derajat Celcius dengan kelembapan 70-80%. Suhu ideal yang cocok bagi lebah adalah sekitar 26 derajat Celcius. Pada suhu ini lebah dapat beraktivitas dengan normal. Sedangkan suhu di atas 10 derajat Celcius lebah masih bisa beraktivitas. Yang ketiga itu tersedianya cukup air bersih. Yang selanjutnya itu jauh dari gangguan bau, asap, kebisingan, hama penyakit, dan angin kencang pada jam 11 siang sampai jam 2 siang. Kenapa lebah madu ini harus jauh dari gangguan asap atau kebisingan? Supaya bisa menghasilkan madu yang lebih banyak. Makanya sarang lebah madu banyak terdapat dalam hutan yang jauh dari kebisingan. Yang terakhir itu jauh dari ladang sayur yang sering disemprot dengan pestisida. Kenapa? Karena sayuran itu cenderung atau lebih sering disemprot sehingga madu akan mati jika menghisap hasil semprot dari budidaya sayuran. Jadi budidaya lebah madu ini harus jauh dari lokasi sayuran. Yang kedua itu bangunan untuk kandang. Stup adalah tempat hidup dan beraktivitas di dalam kandang ternak lebah. Step yang besar yang sederhana dapat dibuat dari setangkupan batang kelapa. Staf modern berupa kotak berlapis-lapis dari bahan papan kayu seperti yang ada di gambar. Itu merupakan contoh bangunan untuk kandang.
itu memiliki beberapa stup itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada kotak dasar, yang kedua itu kotak sorong penelusuran, yang ketiga itu frame atau talah, yang keempat itu ada kotak sarang madu, dan yang terakhir itu ada kotak tutup seperti yang digambar. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang tahapan budidaya satwa harapan, lebah madu dan pemeliharaannya, tentang lokasi budidaya dan juga bangunan untuk kandang. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan via WhatsApp atau silakan temui Ibu pada hari Selasa di kantor. Tugasmu minggu ini, buatlah ringkasan untuk materi yang telah disampaikan. Terus yang kedua, carilah satu contoh video yang ada di YouTube atau akun sosial media lainnya tentang budidaya satwa harapan. Lalu buatlah ringkasan tentang keadaan satwa harapan tersebut. Jadi silakan cari satu buah contoh video atau video atau tulisan yang ada di buku ataupun ada di sosial media tentang satwa harapan, lalu tuangkan informasi apa yang ada di dalam video tersebut ke dalam buku tugasmu. Contohnya, kalian cari budidaya satwa harapan, lalu tulis di buku tugasmu informasi apa yang kamu dapatkan, dan kumpulkan hasil pencarianmu via WhatsApp berupa catatan tugas dan foto siswa sedang mengerjakan tugas. Di kolase, dikumpul paling lambat tanggal 20 Februari 2021. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, terkhusus untuk anak asrama atau yang penugasan, itu boleh cari contoh satwa harapannya di dalam buku paket yang ada di perpustakaan atau dimanapun tentang satwa harapan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.